Perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Era digital memungkinkan transaksi ekonomi yang lebih cepat, mudah, dan efisien melalui pembayaran digital, e-commerce, teknologi blockchain, dan fintech, namun juga memerlukan keamanan yang kuat untuk melindungi data dan transaksi. Satu. Bagaimana dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan? Perkembangan pesat dalam teknologi telah memaksa semua entitas bisnis untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam praktik perdagangan mereka. Salah satu manifestasi dari perkembangan teknologi ini adalah munculnya e-commerce yang meliputi distribusi, pembelian, penjualan, dan promosi produk dan layanan melalui media elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan lain. Dampak teknologi pada perdagangan telah menjadi signifikan di berbagai bidang, dan beberapa dampak utama yang patut diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Globalisasi perdagangan. Teknologi telah mempercepat globalisasi perdagangan dengan kemungkinan bisnis e-commerce. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menjual barang dan jasa secara online ke pasar yang lebih luas. C. Blockchain. Inovasi blockchain telah merevolusi sektor keuangan dan perdagangan dengan sistem desentralisasi, transparan, dan aman. D. Analisis dan pemrosesan data. Kemampuan untuk memproses data dengan cepat dan analisis canggih Internet of Things (IoT) meningkatkan efisiensi perdagangan dengan mengintegrasikan sensor yang memberikan data real-time mengenai kondisi dan lokasi barang, memfasilitasi manajemen yang lebih baik. F. Keamanan transaksi dan perlindungan data. Kemajuan dalam keamanan teknologi, termasuk enkripsi dan otentikasi dua faktor, meningkatkan kepercayaan konsumen dalam transaksi online dan mengurangi risiko kebocoran data dan penipuan. G. Robotika dan otomisasi. Penggunaan robotika dan otomatisasi dalam produksi dan distribusi meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, memberikan keuntungan kompetitif dalam perdagangan global. H. Keterlibatan pelanggan. Teknologi memfasilitasi interaksi yang lebih efektif antara bisnis dan pelanggan melalui media sosial, chatbot, dan platform lainnya, meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memberikan umpan balik untuk peningkatan produk dan layanan. 2. Bagaimana bentuk sistem dan alat pembayaran modern saat ini? Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima belah tiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Jauh sebelum mengenal uang, manusia sudah melakukan transaksi dengan menggunakan praktik barter, yaitu pertukaran barang dan atau jasa untuk barang dan atau jasa yang diinginkan. Misalnya saja menukar sekarung beras untuk sekantong kacang. Praktik barter telah dimulai sejak puluhan ribu tahun lalu dan masih bertahan hingga awal manusia. Alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik. 1. Dompet elektronik. Dompet elektronik atau biasa disebut e-wallet memiliki cara kerja pembayaran yang sama dengan kartu elektronik sebelumnya. Guna menggunakan e-wallet, pengguna harus mentransfer terlebih dulu jumlah uang yang dibutuhkan. A. Macam-macam e-wallet. E-wallet atau dompet elektronik telah menjadi bagian penting dari sistem pembayaran digital di Indonesia, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Berikut adalah penjelasan singkat dari beberapa e-wallet yang populer di Indonesia. 1. GoPay. GoPay merupakan e-wallet yang dikembangkan oleh Gojek, perusahaan teknologi Indonesia. GoPay banyak digunakan untuk pembayaran layanan dalam aplikasi Gojek seperti transportasi, pesan antar makanan, dan layanan lainnya, serta pembayaran merchant offline dan online. 2. OVO. OVO adalah e-wallet yang menyediakan berbagai layanan finansial termasuk transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian di berbagai merchant. OVO sering terintegrasi dengan banyak pusat perbelanjaan dan layanan online,
serta memiliki program loyalitas yang menawarkan berbagai insentif kepada penggunanya. 3. Dana. Dana adalah e-wallet independen yang menawarkan berbagai kemudahan transaksi digital seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan, dan pembelian di merchant online dan offline. Dana dikenal dengan antarmukanya yang user-friendly dan fitur keamanan yang solid. 4. Lingaja. Lingaja adalah hasil integrasi beberapa layanan e-wallet dari perusahaan BUMN, termasuk T-Cash dari Telkomsel. Menawarkan layanan seperti pembelian token listrik, pembayaran tagihan, pembelian tiket transportasi umum, dan lebih banyak lagi. 5. Genius. Genius adalah platform perbankan digital yang dikembangkan oleh Bank BTPN. Lebih dari sekedar e-wallet, Genius menawarkan fitur perbankan lengkap seperti rekening tabungan, kartu debit, dan kemampuan manajemen keuangan personal yang terintegrasi dalam aplikasi. 6. Isaku. Isaku adalah e-wallet dari Indomaret yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di toko Indomaret serta merchant lainnya. Isaku juga menyediakan fitur untuk pembayaran tagihan, pembelian voucher, dan top-up saldo. 7. Sakuku. Sakuku adalah e-wallet yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Asia, BCA. Sakuku menyediakan layanan pembayaran dan transfer uang yang mudah, serta penarikan tunai di ATM tanpa kartu. Kelebihan e-wallet. Berikut ini beberapa kelebihan jika kamu menggunakan e-wallet dalam segala transaksi. 1. Transaksi lebih cepat. 2. Terhindar dari uang palsu. 3. Transaksi aman. 4. Dapat digunakan kapan saja. 5. Terdapat riwayat transaksi. 6. Banyak promo kekurangan e-wallet. 1. Biaya transaksi yang masih membebankan biaya administrasi untuk setiap kegiatan transaksinya. 2. Menjadi lebih konsumtif. 3. Saldo tidak bisa dicairkan. Dua, internet banking. Transaksi akan lebih praktis lagi apabila menggunakan internet banking. Alat pembayaran non-tunai ini dihadirkan seiring meningkatnya penggunaan smartphone. Sejak hadirnya smartphone, orang-orang ingin melakukan apapun dengan cepat dan tanpa ribet. Cara kerja. Pengguna login ke situs bank dengan username dan password, melakukan transaksi seperti transfer dana, lalu sistem bank memprosesnya dengan teknologi keamanan untuk melindungi data dan transaksi. B. Fitur. Fitur layanan internet banking antara lain informasi umum rekening tabungan, giro, rekening deposito, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antar rekening maupun antar bank, pembelian pulsa, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, dan pembayaran, misalnya pembayaran telepon, internet, kabel TV, listrik, dan berbagai jenis pembayaran lainnya. C. Kelebihan dan kekurangan mobile banking. Adapun kelebihan dan kekurangan dari mobile banking dapat diuraikan sebagai berikut. Kelebihan mobile banking. 1. Mudah dan praktis. 2. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja. 3. Transaksi lebih cepat dan efisien. 4. Cek saldo dan riwayat transaksi secara real time. 5. Pembayaran tagihan dan transfer dana lebih mudah. 6. Menghemat waktu dan biaya. 7. Dapat diatur untuk notifikasi transaksi. Kekurangan mobile banking. 1. Risiko keamanan dan pencurian data. 2. Ketergantungan pada jaringan internet. 3. Biaya administrasi yang mungkin timbul. 4. Keterbatasan fitur dan fungsi. 5. Risiko kesalahan transaksi. 6. Ketergantungan pada perangkat mobile. 4. Electronic money, e-money. Apabila kalian memiliki e-tol, alat pembayaran non-tunai yang kamu gunakan tersebut adalah salah satu dari electronic money atau e-money.
Sepintas e-money mirip-mirip dengan kartu kredit atau kartu ATM. Kelebihan e-money. Pengguna e-money jumlahnya sangatlah banyak. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kelebihan yang dimiliki e-money. Berikut adalah beberapa kelebihan e-money, antara lain. 1. Sangat ringkas. Kelebihan pertama dari e-money yaitu sangat ringkas. Adapun dengan menggunakan e-money maka kamu bisa membawa sejumlah uang dengan maksimal kurang lebih 1 juta rupiah tanpa harus membawa dompet. 2. Mencegah peredaran uang palsu. Kehadiran e-money ini akan mendorong munculnya cashless society. Penggunaan uang elektronik akan menekan atau bahkan menghilangkan peredaran uang palsu. 3. Mencegah terjadinya tindak kejahatan. Kelebihan e-money selanjutnya yaitu bisa mencegah terjadinya tindak kejahatan. Meski kartu e-money ukurannya kecil, tetapi di dalamnya bisa berisi uang jutaan rupiah. 4. Mudah dalam melakukan pengisian uang mengantri di bank. Hal ini dikarenakan pengisian saldo bisa dilakukan dengan mudah jika saldo e-money habis. Kamu tidak perlu pergi keluar rumah untuk ke ATM atau secara online B. Kekurangan e-money. 1. Tidak bisa diisi terlalu banyak. Meskipun e-money penggunaannya sangat ringkas, tetapi ada batas maksimal isi saldonya. 2. Hanya bisa digunakan pada mesin spesifik. Kekurangan e-money selanjutnya yaitu kamu hanya bisa menggunakannya pada mesin yang spesifik. 3. Saldo tidak bisa diambil kembali. E-money atau uang elektronik merupakan kartu yang sudah ditanamkan dengan chip. Hal ini berarti jumlah uang yang di-top up tidak bisa ditransfer atau dicairkan kembali. 5. Kartu ATM atau debit. Sebagian besar pastinya memiliki alat pembayaran non-tunai yang satu ini. Kalian bisa dapatkan kartu ATM setelah menjadi nasabah tabungan di bank. Keuntungan memiliki kartu ATM adalah memudahkan dalam hal transfer uang atau tarik uang tunai. Pihak-pihak dalam penyelenggaraan kartu ATM debit. 1. Asteris penerbit kartu, issuer, asteris. Bank yang menerbitkan kartu ATM debit kepada nasabahnya. 2. Asteris pemegang kartu, card holder, asteris. Nasabah bank yang memiliki kartu ATM debit. 3. Asteris merchant, toko atau penyedia jasa yang menerima pembayaran dengan kartu ATM debit. 4. Asteris acquiring bank, bank yang bekerja sama dengan merchant untuk menerima pembayaran dengan kartu ATM debit. 5. Asteris jaringan ATM, jaringan yang menghubungkan ATM dari berbagai bank untuk memungkinkan transaksi di luar jaringan bank penerbit kartu. B. Manfaat kartu ATM debit. Penggunaan kartu ATM debit yang makin meningkat, tentunya dikarenakan manfaat dari penggunaannya yang telah banyak dirasakan masyarakat. Manfaat dari penggunaan kartu ATM debit yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM untuk penarikan tunai, transfer antar rekening, dan atau antar bank. 2. Selain itu, khusus untuk kartu debit, memberikan kemudahan melakukan transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai. C. Kelebihan penggunaan kartu ATM debit. Berikut beberapa kelebihan dari penggunaan kartu ATM debit yaitu: 1. Efisien digunakan untuk transaksi dengan hanya gesek. Kegunaan kartu debit sebagai alat pembayaran menjadi lebih efisien karena pengguna tidak perlu membawa uang tunai. 2. Dapat bertransaksi dalam jumlah besar. Sebagai pengganti uang tunai, kalian bisa belanja apapun dan berapapun sesuai yang kalian butuhkan. 3. Menggunakan kartu debit bukan termasuk berutang seperti kartu kredit. Kartu debit dan kartu kredit sebetulnya tidak beda jauh. Keduanya bisa digunakan untuk transaksi secara non-tunai. Hanya saja jika menggunakan kartu kredit, itu artinya transaksi sudah terbayarkan terlebih dahulu oleh pihak bank. 4. Dapat melakukan tarik tunai. Salah satu fungsi utama kartu debit adalah dapat menarik tunai. Sehingga dengan hanya membawa kartu debit ini kalian tidak perlu membawa uang tunai. 5. Tanpa cicilan bulanan.
Apabila menggunakan kartu kredit sebagai alat transaksi, maka mulai saat itu juga kalian harus siap-siap untuk mencicil hutang. Berbeda dengan debit, seberapa sering kalian menggunakan kartu debit, tidak perlu membayar cicilan. D. Kekurangan. 1. Jarang terdapat promo. Adapun kekurangan dan penggunaan kartu ATM debit yaitu 1. Apabila dalam penggunaan kartu kredit, pasti banyak promo yang bisa didapat. Akan tetapi tidak dengan penggunaan kartu debit. 2. Rawan disalahgunakan. Kartu kredit maupun debit sering banget disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab, misalnya kasir toko atau swalayan. 3. Transaksi harus sesuai merchant bank. Guna memudahkan transaksi, toko, swalayan, dan mal memang selalu menyediakan mesin EDC. 4. Hanya dapat digunakan jika saldo mencukupi. Kekurangan kartu debit lainnya adalah tidak dapat digunakan untuk transaksi yang melebihi saldo. Contohnya dana yang kamu butuhkan misalnya 10 juta rupiah. Terima kasih.